bersama saya Bunga Indah Kumala dengan NPM 243110281 dari Prodi Teknik Sipil Universitas Islam Riau. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah tubuh PDRI yang ada di Halaban, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. PDRI merupakan peristiwa yang terjadi saat Belanda yang dibonceng oleh sekutu pasca Perang Dunia II ingin menguasai Indonesia kembali. Belanda memulai agresi keduanya pada 19 Desember 1948 dengan menyerang Yogyakarta yang menjadi ibu kota Indonesia. Selain itu, Presiden dan Wakil Presiden Indonesia ditahan Belanda. Akhirnya, Soekarno sebagai kepala negara mengirim surat kepada Mr. Syafruddin Prawira Negara membentuk pemerintah darurat di Sumatera. Surat tersebut berbunyi, "Kami sebagai Presiden Indonesia memberitahukan bahwa Belanda pada hari Minggu 19 Desember 1948 di jam 6 pagi, Belanda telah memulai serangannya atas ibu kota Yogyakarta. Jika dalam keadaan pemerintah tidak bisa menjalankan kewajibannya, kami menugaskan Mr. Syafruddin Prawira Negara, Menteri Kemakmuran Republik Indonesia membentuk pemerintah darurat di Sumatera." Namun, sebelum surat yang dikirim via kawat itu sampai di tangan Syafruddin, sudah terlebih dahulu dijegal oleh Belanda, sehingga Syafruddin memutuskan untuk mendeklarasikan PDRI tanpa menunggu kabar dari pusat terlebih dahulu. Mestika Z dalam bukunya Somewhere in the Jungle, karena hubungan dengan Jogja terputus, akhirnya mereka mengambil keputusan sendiri memutuskan untuk mendirikan pemerintah darurat Republik Indonesia atau yang disebut dengan PDRI. Dalam buku yang sama, PDRI terjadi tidak di satu tempat saja, tetapi banyak tempat. Syafruddin terus berjalan menyusuri belantara Sumatera Barat dimulai sejak 19 Desember 1948 hingga 13 Juli 1949. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari gempuran Belanda dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Daerah yang pernah dijajaki Syafruddin itu banyak didirikan monumen-monumen kenangan PDRI. Di 50 kota terdapat banyak monumen PDRI, sebab daerah tersebut juga menjadi salah satu basis perjuangan PDRI. Adapun monumen PDRI di 50 kota berada di Nagari Halaban yang menjadi tempat disusunnya Kabinet PDRI pada 22 Desember 1948. Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau yang disebut dengan PDRI adalah penyelenggara pemerintahan Republik Indonesia periode 22 Desember 1948 sampai 13 Juli 1949, dipimpin oleh Syafruddin Prawira Negara yang disebut juga dengan Kabinet Darurat. Sesaat sebelum pemimpin Indonesia saat itu, Soekarno dan Hatta ditangkap Belanda pada 19 Desember 1948. Mereka sempat mengadakan rapat dan memberikan mandat kepada Syafruddin Prawira Negara untuk membentuk pemerintahan sementara. Tidak lama setelah ibu kota RI di Yogyakarta dikuasai Belanda dalam agresi militer Belanda II, mereka berulang kali menyiarkan berita bahwa Republik Indonesia sudah bubar. Karena para pemimpinnya, seperti Soekarno, Hatta, dan Syahrir sudah menyerah dan ditahan. Mendengar berita itu, pada 19 Desember sore hari, Mr. Syafruddin Prawira Negara bersama Kolonel Hidayat, Panglima Tentara dan Teritorium Sumatera, mengunjungi Mr. Tengku Muhammad Hasan, Gubernur Sumatera atau Ketua Komisaris Pemerintah Pusat di kediamannya, untuk mengadakan perundingan. Malam itu juga mereka meninggalkan Bukit Tinggi menuju Halaban, perkebunan teh yang berjarak 15 km di selatan kota Payakumbuh. Berkumpul di Halaban, sejumlah tokoh pimpinan republik yang berada di Sumatera Barat dapat berkumpul di Halaban. Dan pada 22 Desember 1948, mereka mengadakan rapat yang dihadiri antara lain oleh Mr. Syafruddin Prawira Negara, Mr. Tengku Muhammad Hasan, Mr. Sultan Muhammad Rasjid, Kolonel Hidayat, Mr. Lukman Hakim, Insinyur Indra Cahya, Insinyur Mananti Sintompul, Mariono Danubroto, Direktur BNI Mr. Ahmad Karim, Rusli Rahim, dan Mr. Latif. Walaupun secara resmi kawat Presiden Soekarno belum diterima, pada 22 Desember 1948 sesuai dengan konsep yang telah disiapkan, maka dalam rapat tersebut diputuskan untuk membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia atau yang disebut PDRI.
Tugu ini didirikan oleh masyarakat Halaban dan pemerintah darurat Republik Indonesia yang berada di Halaban pada waktu itu sebagai peringatan peristiwa sejarah perjuangan dan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah Sumatera Tengah pada masa pasca kemerdekaan Republik Indonesia. Tugu PDRI terletak kurang lebih 200 meter arah selatan kantor PDRI. Tugu terbagi dalam 3 bagian, yaitu bagian bawah, bagian tengah, dan puncak. Bagian bawah berbentuk silinder dengan diameter 1 meter dan tebal 50 cm. Di bagian bawah, pada sisi muka dan belakang terpancung sehingga membuat bidang datar, berukuran lebar 70 cm dan tinggi 50 cm. Pada sisi depan terdapat tulisan yang berbunyi Lanjutan Perjuangan 17 Agustus 1949. Sedangkan pada sisi belakang tertulis Kedudukan Pemerintah Sumatera Barat dan Pemerintah Darurat Republik Indonesia selama aksi militer Belanda kedua 19 Desember 1948. Bagian tengah berbentuk persegi 5 yang setiap sisi berukuran 45 cm, tinggi 45 cm. Pada bagian muka ujung atas, bagian tengah ini terdapat tulisan angka 17. Sedangkan bagian puncak berbentuk seperti kubah masjid atau kuncup bunga melati dengan diameter dan tinggi 50 cm. Kini sejarah yang sangat penting bagi negara ini diabadikan dalam bentuk monumen dan museum yang dibangun di Kabupaten 50 Kota Provinsi Sumatera Barat dengan nama Monumen dan Museum PDRI. PDRI terbentuk pada tanggal 22 Desember 1948 di Halaban 50 Kota. Ini akibat agresi Belanda yang menawan Dwi Tunggal Soekarno-Hatta. Mencegah terjadinya kevakuman pimpinan negara, Syafruddin Prawira Negara selaku Menteri Perekonomian yang saat itu sedang berada di Bukit Tinggi mengambil inisiatif membentuk pemerintahan darurat dan terus menginformasikan kepada dunia akan eksistensi Indonesia. Dia melanjutkan saat mendapatkan kabar penyerangan di Jogja. Syafruddin bersama rombongan langsung meninggalkan Bukit Tinggi setelah sebelumnya menghanguskan seluruh sarana prasarana yang ada, kecuali sebuah radio station yang nantinya jadi cikal bakal RRI Bukit Tinggi. Dari Bukit Tinggi, Syafruddin bergerak ke Halaban. Halaban dipilih karena menjadi posko AURI di masa itu, sehingga mereka berpendapat keamanan cukup terjamin. Di sanalah Menteri Syafruddin menunggu kedatangan tokoh lainnya, yaitu Gubernur Militer Sumbar, Mr. M. Rasjid. Jadi sebenarnya PDRI itu embrionya dari Bukit Tinggi, lahir di Halaban dan besarnya bergelia termasuk di Kota Tinggi, ujarnya. Setelah PDRI terbentuk, atas saran Tan Malaka, sebaiknya pemerintahan dijalankan di Kota Tinggi karena mempertimbangkan beberapa faktor seperti strategis, memiliki benteng yang kuat serta dekat dengan Riau dan Sumatera Utara. Makanya, sebagian pimpinan pengungsi dan tak ketinggalan radio berpindah menuju Kota Tinggi. Singkat cerita, dari Kota Tinggilah banyak siaran radio mengudara menginformasikan keberadaan Indonesia. Hal tersebut membuat Belanda gerah dan melakukan penyerangan ke Kota Tinggi tanggal 10 Januari 1949 yang mengakibatkan gugurnya 9 pejuang Indonesia. Atas dedikasi PDRI, pemerintah membangun Monumen Bela Negara yang terletak di Jorong Sungai Siriah sebagai tindak lanjut keputusan Presiden nomor 28 tahun 2006 tentang Hari Bela Negara. Monumen tersebut berasal dari dana APBN yang melibatkan 6 kementerian. Monumen telah siap 90%, hanya akses jalan masih belum memadai menuju ke sana. Saat ini baru Kementerian Pendidikan yang mengucurkan dananya. Kita berharap kementerian lain segera bertindak agar proyek tidak mangkrak dan secepatnya dapat dimanfaatkan terutama oleh pelajar. Terakhir, Material menjelaskan berpendapat PDRI dengan PRRI agar masyarakat khususnya generasi muda tidak rancu. PDRI dan PRRI dua hal yang berbeda, baik konteks maupun waktu. PDRI periode 1948 sampai 1949, sedangkan PRRI di tahun 1949 sampai 1950. PDRI merupakan penyelamat negara, sementara PRRI bentuk ketidakpuasan atas pemerintah pusat.